Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Cerdas akan memaparkan materi tentang Decision Tree Learning. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggotanya siapa-siapa saja. Yang pertama, saya sendiri yaitu Faizal Akbar Nur Ramdan. Kemudian ada Ari Ridho Wardana. Terus ada Andi Gunawan, Hendar Priyana, dan Kiana Rakayakzi Al-Hafiz. Langsung saja kepada pembahasan kita kali ini. Pada poin pertama, kita masuk ke pendahuluan. Pohon keputusan atau decision tree merupakan sebuah sistem yang manusia kembangkan untuk membantu mencari dan membuat keputusan untuk masalah-masalah tersebut. Dan dengan memperhitungkan berbagai macam faktor yang ada di dalam lingkup masalah tersebut. Tujuan pohon keputusan yaitu diantaranya ada mengidentifikasi dan memilih hubungan antar faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan dapat mencari penyelesaian terbaik dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Kemudian ada menganalisa nilai risiko dan nilai suatu informasi yang terdapat dalam suatu alternatif pemecahan masalah. Kemudian pada poin kedua yaitu definisi pohon keputusan adalah pemetaan mengenai alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon keputusan tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Kemudian poin berikutnya ada manfaat. Membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lainnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ari Ridho Wardana. Kepada Ari Ridho Wardana, saya persilahkan. Kemudian dalam decision tree learning ada 5 tahapan, yaitu yang pertama definisikan dan rinci masalah secara jelas. Yang kedua, gambarkan struktur dari pohon keputusan. Yang ketiga, tentukan nilai payoff dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan. Yang keempat, tentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. Yang terakhir, selesaikan masalah dengan menghitung expected monetary value atau EMV atau expected opportunity loss. Terus di sini ada kelebihan, yaitu yang pertama, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Kemudian eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika menggunakan metode pohon keputusan maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Dan yang terakhir yaitu fleksibel untuk memilih fitur dari internal mode yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. Selanjutnya ada kelemahan dari decision tree learning, yaitu terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak, menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Yang kedua, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat
dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Dan yang terakhir, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Adapun kriteria dari decision tree learning yaitu yang pertama expected memory value atau EMV adalah suatu kriteria yang memanfaatkan probabilitas tentang terjadinya situasi masa depan dalam pemilihan alternatif keputusan. Kemudian seorang pembuat keputusan harus menganalisis penghitung perkiraan nilai moneter dari masing-masing alternatif dan memilih alternatif yang menghasilkan perkiraan nilai moneter yang paling tinggi. Kemudian ada rumus yaitu E dalam kurung probabilitas dikali nilai payoff yang diharapkan. Selanjutnya dalam kriteria kedua ialah expected opportunity loss. Dalam perhitungannya digunakan informasi probabilitas situasi masa depan dengan rumus jumlah keseluruhan dari probabilitas dikalikan dengan nilai payoff yang diharapkan. Konsep dasar dari decision tree learning terdapat beberapa simbol. Yang pertama ialah kotak yang memiliki arti keputusan. Yang kedua lingkaran memiliki arti change. Yang ketiga berupa garis dengan arti garis penghubung. Yang keempat terdapat sebuah kotak dengan garis yang berartikan alternatif keputusan. Yang kelima ada lingkaran dengan garis yang berartikan alternatif kemungkinan yang akan terjadi. Selanjutnya model dasar. Bisa dilihat ada 3 alternatif keputusan yaitu A1, A2, dan A3. Kita ambil sampel 1 yaitu alternatif keputusan dari A1. Jika diambil maka akan terjadi kemungkinan S1, S2, S3. Dalam masing-masing kemungkinan yang terjadi memiliki nilai berupa payoff. Selanjutnya basic model, the basic risk decision. Dalam gambar ada 2 keputusan yang bisa dipilih yaitu investasi atau tidak investasi. Jika memilih investasi maka akan terjadi beberapa alternatif kemungkinan sukses dan gagal. Jika sukses, maka akan bernilai untung besar. Jika gagal, maka akan bernilai rugi. Dan juga untuk keputusan yang tidak berinvestasi, maka akan dipastikan memiliki nilai investasi dengan risiko kecil. Imperfect information terbagi menjadi dua yaitu forecast badai sama dengan tinggal evakuasi sama dengan badai bahaya low cost, tidak badai sama low cost, evakuasi sama high cost, dan forecast tidak badai sama dengan tinggal badai bahaya low cost, tinggal tidak badai sama selamat low cost, evakuasi sama high cost, multi objective and trade off. Terima tawaran pekerjaan di Bandung, gaji rendah, dingin tak stres. Rendah. Terima tawaran pekerjaan di Jakarta, gaji tinggi, panas, TK, stres tinggi. Contoh data hasil produksi. Jenis bisnis organik, hasil produksinya tinggi 10.000, sedang 6.500, rendah 1.000.
Semi organik hasil produksinya tinggi 12.000, sedang 8.000, rendah 4.000. Non organik hasil produksinya tinggi 15.000, sedang 12.000, rendah 8.000. Contoh data biaya dan peluang hasil produksi. Jenis bisnis organik biayanya 1.000, peluang hasil produksi tinggi 0,4, sedang 0,2, rendah di 0,4. Semi organik biayanya 1.200 dan peluang hasil produksinya tinggi 0,4, sedang 0,2, rendah 0,4. Non organik biayanya 1.600, peluang hasil produksinya sama, tinggi 0,4, sedang 0,2, rendah 0,4. Baik, terima kasih atas semua penjelasannya. Saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.